Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sumber energi yang melimpah, baik fosil maupun non-fosil. Namun hingga kini sebagian besar energi yang dihasilkan dan digunakan masih dari fosil, yaitu sebesar 95% dari bauran energi nasional. Hal ini diungkapkan Direktur Pasca Sarjana Universitas Andalas Profesor Nusyirwan Effendi dalam seminar nasional dengan tema Renewable Energy dan Transformasi Energi Global, tantangan bagi proteksi lingkungan di Indonesia. Kebutuhan energi global terus mengalami peningkatan sebesar 1,6% setiap tahun, yang dapat menyebabkan krisis energi dan lingkungan hidup. Dominasi pemanfaatan energi fosil telah menghadapkan manusia pada berbagai persoalan lingkungan hidup yang disebabkan antara lain oleh peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, meningkatnya erosi tanah, serta kontaminasi yang disebabkan limbah. Selain itu, kekhawatiran semakin menguat seiring menurunnya ketersediaan sumber daya fosil di alam. Permintaan energi yang terus meningkat serta konflik juga memicu meningkatnya biaya energi global. Kebijakan energi terbarukan dihadapkan dapat menjadi solusi konkret menghadapi masalah tersebut untuk meningkatkan kemandirian nasional di bidang energi serta sebagai upaya mitigasi permasalahan lingkungan hidup. Dan seperti kita ketahui bahwa Sumatera Barat memiliki material dan juga potensi sumber daya energi yang terbarukan yang sampai sekarang mungkin belum menjadi prioritas utama untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu kita berharap melalui seminar ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran pemerintah khususnya wilayah Sumatera Barat, para pemangku kepentingan dan yang terpenting adalah masyarakat tentang betapa besarnya ketergantungan kita saat ini terhadap pemakaian energi fosil yang akan harus kita hadapi untuk kita ganti dengan energi yang terbarukan. Ya, itu memang masalah yang tadi disajikan dalam seminar adalah tentang konflik ya di dalam mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan yang seringkali berbeda kepentingannya antara investor, produsen energi dengan masyarakatnya. Ini memang bagian yang harus dicarikan solusinya terus, sebab konflik pasti terjadi, tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana memitigasi konflik ini. Jadi ke depan saya kira soal energi kita belajar dari Supreme Energy yang sejauh ini tidak mengalami konflik yang berarti sehingga mereka bisa produksi dan bahkan sudah akan masuk kepada instalasi kedua ya. Ini kan menunjukkan kesuksesan ya, yang memakan wilayah besar sampai puluhan hektar tapi tidak ada gejolak dalam masyarakat. Nah, ini kita akan belajar seperti inilah modelnya. Insya Allah kalau dari tadi pemaparan dari para narasumber bahwa sebetulnya asal kita pandai membuat sebuah kesepakatan yang baik dengan masyarakat, saya kira pengembangan energi yang terbarukan di Sumatera Barat, investasi dan produksinya tidak akan mengalami masalah besar dengan masyarakat. Dalam dunia internasional, Uni Eropa telah berhasil menyusun langkah-langkah strategis dan sistematis dalam mengatasi perubahan iklim akibat meluasnya penggunaan energi tidak terbarukan dengan menyusun kebijakan Renewable Energy Directive. Indonesia sendiri juga menangkap sinyal global tersebut dan mulai bertindak cepat mengembangkan energi terbarukan. Salah satunya, meratifikasi Paris Agreement yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement, di mana Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 29% dari proyeksi pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri, dan komitmen menurunkan 41% pada tahun 2030 dengan bantuan internasional. Oh, sangat besar. Dan kita juga tadi belajar dari pemaparan Pak Gubernur ya, bahwa ternyata Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi yang kaya dengan melimpah dengan sumber potensi energi terbarukan. Dan yang sekarang ini kita sudah terbukti bahwa investasi terbesar energi terbarukan kita adalah geothermal.
dan masih ada 17 titik lagi yang bisa menjadi potensi. Dan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dan yang kemudian sumber daya energi yang terbarukan ini juga dari biomas, ya, yang akan dikembangkan menjadi bahan energi yang diambil dari produk-produk alam tersisa yang kita olah menjadi energi. Jadi mestinya kita harus memikirkan alternatif energi untuk kehidupan kita, termasuk juga matahari sebagai energi untuk listrik. Kita punya angin, kita punya gelombang dan sebagainya. Kenapa lama sekali kita mengubah hadiah alam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ubah menjadi energi, dan sehingga kita bisa hidup lebih hemat, efisien dengan energi-energi yang tidak berbasis kepada fosil. Dan seminar nasional ini bagian dari upaya menyadarkan orang tentang, kita punya energi lain loh selain energi fosil yang kita nikmati sekarang. Itu pada suatu saat akan habis. Mari kita coba untuk mengembangkan energi lain yang akan kita pakai untuk kehidupan kita. Wakil Rektor 4 Universitas Andalas Dr. Hefrizal Handra usai membuka seminar nasional berharap seminar ini menghasilkan rekomendasi dan arah bagaimana mendukung transformasi energi yang saat ini masih dominan menggunakan energi fosil sesuai arahan nasional akan digeser ke energi terbarukan. Ekonomi diharapkan itu muncul dari hasil seminar ini. Gagasan-gagasan yang nanti disampaikan oleh para narasumber, ya, termasuk Pak Gubernur, berharap akan memicu diskusi yang kemudian menghasilkan berbagai kesimpulan yang mungkin bisa menjadikan rekomendasi bagi pemerintahan. Kalau kita lihat arah daripada pengembangan renewable energy di negara kita itu sudah jelas, ya, kita sudah punya blueprint bahwa ke depan diharapkan renewable energy ini menjadi semakin meningkat peranannya di dalam supply energi nasional yang sekarang masih didominasi oleh fosil energi. Dengan arah yang begitu tentunya akan berdampak kepada penurunan emisi karbon. Tapi ini bukan kerjaan mudah, tantangannya besar sekali. Tantangannya banyak, ya. Kalau dari sisi kami kebetulan dari bidang studi ekonomi itu melihatnya dari sisi kebutuhan investasi untuk pengembangan renewable energy ini mungkin sangat besar, ya. Kita tahu bahwa sekarang ini unit cost untuk menghasilkan renewable energy itu masih sangat mahal. Nah, ini kan seminar yang diselenggarakan oleh Sekolah Pasca Sarjana Nusantara, ya, dengan topik tentang renewable energy dan transformasi energi global, ya. Tentu ini sebuah seminar yang diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, ya, arah, ya, bagaimana mendukung transformasi energi kita kan. Energi kita kan sekarang ini masih dominan yang sifatnya menggunakan fosil, ya, pembangkit listrik tenaga masih dominan menggunakan energi fosil lah. Nah, ke depan tentu sesuai dengan arah nasional digeser ke lebih ke arah arah pemanfaatan renewable energy. Kalau Sumatera Barat tadi kan Pak Gubernur sudah menyampaikan itu, ya. Sumatera Barat sudah disampaikan oleh Pak Gubernur kalau arahnya sudah jelas, ya. Tinggal peningkatan peran. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menilai energi terbarukan potensinya sangat luar biasa di Sumatera Barat, antara lain dari air, matahari, dan sebagainya. Untuk itu pihaknya merencanakan Sumatera Barat lumbung energi hijau. Salah satu sasaran pembangunan energi daerah adalah terciptanya pemanfaatan energi baru terbarukan di Sumatera Barat karena banyak menyimpan energi terbaru, antara lain sungai. Sumbar menargetkan 51,7% terrealisasi energi terbarukan pada tahun 2025 dan 70,9% pada tahun 2050.
Target ini jauh lebih tinggi dari target rencana energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, selama ini ketergantungan kita terhadap sumber energi primer fosil sudah harus segera dikurangi. Mengingat ketersediaan sumber daya tersebut makin lama makin menipis, terutama ketersediaan minyak bumi. Oleh karenanya, diversifikasi energi adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan mengembangkan potensi-potensi renewable energy dalam memenuhi sisi penyediaan. Sebagai provinsi lumbung energi hijau, ya, dan alhamdulillah capaian kita juga sudah di atas nasional baru belasan ya, kita sudah 26 dan kita sudah tuangkan di dalam RPJMD kita dan kemudian sampai dan itu sudah ada perda nomor 11 tahun 2019 dan itu kita rencanakan tahun 2050 nanti capaian kita 70% lebih ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan adanya webinar pada hari ini ya dari Andalas ini akan memperkuat dan juga tentu akan juga memberikan masukan-masukan kepada kita bagaimana langkah-langkah kita dalam rangka untuk pencapaian tahun 2025 tahun 2050 nantinya. Dan sehingga memang alhamdulillah kita sudah memberikan energi terbarukan hijau ini sudah kita sudah memberikan terbaik untuk Indonesia dan kita sudah di atas rata-rata nasional dan insya Allah tadi juga kita berbincang dengan Prof. Nusirwan tadi akan juga kita mendorong bagaimana Andalas juga bisa membuka prodi ya yang khusus untuk ini sehingga memang perguruan tinggi mahasiswa semuanya bergerak sehingga juga proses sosialisasi buat masyarakat kita dan kemudian juga dukungan terhadap program-program yang akan kita lakukan selanjutnya akan lebih konkret.